Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Hari ini Miss mau jelasin RPP untuk Udah, Min. pembelajaran kita hari ini, yaitu kita belajar reading, materinya itu naratif teks. Nah, ini RPP-nya buat satuan pendidikan SMA atau MA atau SMK. Mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas sama semesternya itu kelas 10 semester ganjil. Terus alokasi waktunya itu 45 menit, pendekatannya itu pakai deep learning, critical reading, sama kolaboratif learning. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi struktur naratif teks, orientation, complication, resolution. Yang kedua, menemukan informasi penting dan ide utama dari teks. Yang ketiga, menginterpretasikan nilai moral dalam cerita. Yang keempat, membaca secara aktif dengan strategi skimming dan scanning. Lalu yang terakhir ada menunjukkan sikap kerjasama dan berpikir kritis dalam diskusi kelompok. Lalu selanjutnya yang kedua ada capaian pembelajarannya. Yang pertama, memahami makna teks narasi, lisan atau tulisan. Yang kedua, menginterpretasikan dan mengevaluasi isi bacaan. Yang ketiga, menggunakan strategi membaca untuk menemukan informasi spesifik. Yang keempat, menganalisis struktur dan unsur makna teks narasi. Next, yang ketiga ada materi pembelajarannya. Jadi kita nanti belajarnya itu naratif teks, fable. Nanti ada pengertian, ada struktur teks, ada kebahasaan, dan ada contoh teks singkatnya. Lalu selanjutnya yang kelima ada langkah-langkah pembelajarannya. Itu deep learning plus teaching reading ya. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi guru memberi pertanyaan pematik kayak apa cerita fabel yang pernah kalian baca dan apa pesannya. Yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga menghubungkan materi dengan pengalaman siswa. Selanjutnya kegiatan inti yaitu kegiatan inti itu 35 menit. Eh, yang pertama itu eksplorasi bacaan. Eh, Pre-reading 10 menit. Guru menunjukkan gambar singa dan tikus. Terus yang kedua, siswa memprediksi menurut kalian apa yang terjadi dalam cerita ini. Lalu yang ketiga, guru mengenalkan kosakata penting. Lalu selanjutnya yang kedua, pemahaman bacaan while reading 15 menit. Jadi nanti siswa itu membaca teks The Lion and the Mouse. Kegiatannya itu yang pertama skimming, menentukan gagasan utama. Yang kedua, scanning, yaitu menemukan informasi khusus kayak tokoh, masalah, sama lokasinya. Yang ketiga, menandai kalimat penting menggunakan stabilo. Jadi nanti kalian harus punya stabilo ya. Yang keempat, diskusi kelompok untuk mengisi tabel. Jadi kayak ada orientation, complication, resolution. Lalu yang ketiga, di sini ada analisis dan koneksi atau post reading selama 10 menit. Siswa menjawab pertanyaan pemahaman yang kayak mengapa singa melepaskan tikus, apa pesan moral dari cerita tersebut, dan apakah kalian pernah mengalami situasi saling menolong. Jadi nanti guru memandu siswa menghubungkan nilai cerita dengan kehidupan sehari-hari atau deep learning. Lalu terakhir ada penutup selama 5 menit. Yang pertama, siswa menyimpulkan materi ini yang udah dipelajari hari ini. Terus guru memberikan klarifikasi konsep. Terus yang ketiga, guru memberikan tugas, yaitu membuat ringkasan. Dan terakhir doa dan salam penutup. Lalu penilaiannya itu ada 3 kategori. Yang pertama pengetahuan, yaitu mengidentifikasi struktur teks dan menjawab pertanyaan bacaan.
Lalu yang kedua ada keterampilan. Nah, keterampilan itu ada membaca intensif, mengisi tabel struktur cerita, dan menyusun ringkasan. Dan yang terakhir itu sikap. Ada kerjasama, tanggung jawab, dan keaktifan berdiskusi. Dah, eh, dari RPP ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ya, Miss. Miss. Cukup, Miss. Oke, oke. Kita lanjut ya, masuk ke materi. Sebentar ya, ada kendala. Sebentar ya. Ya, Miss. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar naratif teks. Sebelumnya ada yang tahu nggak naratif teks itu atau itu apa? Nggak tahu, Miss. Oke, jadi naratif teks itu teks yang menceritakan sebuah kejadian atau pengalaman. Biasanya disusun dalam bentuk alur cerita. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk menghibur, memberi pesan moral, atau mengajarkan nilai kehidupan kepada pembaca. Apakah udah paham teks naratif itu apa? Halo? Paham, Miss. Ya, Miss. Oke. Next, kita ada struktur naratif teks. Nah, yang pertama ini ada orientation atau pengenalan. Bagian ini memperkenalkan tokoh atau karakter, yang kedua tempat dan waktu, dan yang ketiga itu situasi awal. Nah, contohnya itu kayak Once upon a time atau A mighty lion live in a forest. Lalu yang kedua ada complication atau masalah. Bagian ini berisi konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Misalnya, singa terjebak jaring, kelinci sombong kalah lomba, serigala membohongi domba. Kayak gitu. Terus contohnya ini ada One day the lion was trapped in a hunter's net. Kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga ada resolution atau penyelesaian. Masalah dalam cerita cerita ini diselesaikan. Jadi kayak penyelesaian bisa baik atau bisa buruk. Jadi kayak tergantung ceritanya. Contohnya itu the mouse came and freed the lion by gnawing gnawing the rope. Next ada ciri kebahasaannya. Nah, ciri kebahasaannya ini ada 4. Yang pertama ini simple past tense karena cerita terjadi di masa lalu, maka digunakan bentuk lampau kayak was, were, when, help, shouted, claimed. Contohnya itu the lion was angry, the mouse helped him. Yang kedua ada action verb, kata kerja asli, yaitu menunjukkan pergerakan atau aktivitas kayak ran, chase, save, swim, attack. Selanjutnya, yang ketiga ada time connection atau penentu urutan waktu, yaitu untuk mengurutkan kejadian dalam cerita. Jadi kayak contohnya itu once upon a time, then, suddenly, finally, one day.
Lalu yang terakhir dari ciri kebahasaan ini adalah direct speech atau kalimat langsung. Digunakan untuk menunjukkan dialog tokoh. Contohnya, please help me, said the lion. Kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Miss. Gak ada, Miss. Sudah jelas ya? Ya, Lalu selanjutnya ini ada strategi membaca. Arif boleh tolong dibaca? ya, Miss. Jadi strategi membaca yang A, skimming. Membaca cepat untuk menemukan gagasan umum atau main idea. Siswa hanya melihat paragraf pertama dan keseluruhan struktur. Yang B, scanning. Membaca untuk mencari informasi spesifik seperti siapa tokohnya, apa masalahnya, di mana settingnya. Oke, terima kasih Arif. Yang sudah dibacakan Arif, apakah sudah mengerti? Sudah, Miss. Oke, jadi ini scamming ini untuk menemukan gagasan umum ya. Jadi kayak main idenya. Jadi siswa ini melihat paragraf pertama dan keseluruhan structure. Terus yang kedua itu scanning. Scanning itu untuk mencari informasi spesifik kayak di mana settingnya, masalahnya tuh apa sih, dan siapa aja tokoh-tokohnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada exercise. Example. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak judulnya The Lion and the Mouse. Nanti kalian ada strukturnya nih kayak orientation, complication, sama revolution. Nah, terus ada moral value-nya. Harus ada moral value ya. Jadi kayak setiap cerita naratif itu pasti harus ada moralnya yang didapetin itu apa. Kayak gitu. Dari contoh di sini apakah paham? Pak Kamis. Paham ya? Paham, Miss. Iya, Mona. Paham ya berarti ya. Nah, untuk tugasnya kalian mencari teks naratif, fable, dari mana aja sumbernya, nanti dikumpulinnya eh, pertemuan selanjutnya. Nah, itu nanti seperti yang dicontoh nih, kayak ada strukturnya. Jadi kayak ada orientationnya apa, complicationnya itu apa, resolutionnya itu apa. Dan harus ada moral value-nya ya. Jadi pokoknya tugasnya itu seperti di contoh ini ya. Kalian cari masing-masing. Ini tugasnya individu ya, nggak kelompok. Jadi nanti minggu selanjutnya kita akan bahas eh, dari tugas yang hari ini diberikan. Kayak gitu. Apakah paham semuanya untuk tugas? Ini Paham, Miss. Paham ya? Miss. Baik. Untuk pertemuan hari ini sudah cukup. Semoga ilmu yang Miss berikan itu kalian pahami ya dan berguna buat kalian nanti. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Alhamdulillah, udah selesai juga.